mulai tanggal 17 berarti ya. Oke, sudah saya catat. Nah, minggu depan berarti sehari 2 kali ya, Rabu yang sore gini tetap terus ditambah. Kita bahas saja. Oke, kita bahas saja. D, yang C apa yang D? R apa D? D. D. R apa D? D. Kalau D betul apa salah? Biar number gitu betul apa salah? Salah. Salah, Pak. Biar betul, tapi there juga betul. Nah, karena kok ada dua yang betul, ini kan perintahnya choose A, B, C, D, A, B, C, or D that best completes the sentences. Jadi kita pilih yang paling baik melengkapi kalimat. Jadi jawaban yang betul bisa lebih dari satu, tapi yang paling tepat, yang paling bagus melengkapi kalimat itu cuma satu. Yang D atau yang there? Lebih bagus ya. Lebih bagus yang there ya. Tapi sebetulnya D itu tidak salah loh ya. Cuma karena lebih bagus there ya kita pilih yang there. Kenapa lebih bagus? Karena ini kalimatnya ini kan dari text description. Ini cuplikan dari text description, sehingga kalau mendeskripsikan itu lebih bagus pakai there, bukan ya, bukan D. There are a number itu lebih bagus. Oke, next number 2. Tourists can also enjoy the colorful apa ini? The colorful fishing boats ya. Fishing di sini bukan describing, classifying, pre-modifier yang berupa classifying yang menunjukkan function. Jadi seperti dulu saya pernah kasih contoh waiting room, ruang tunggu, ruang yang berfungsi untuk menunggu. Fishing boat, perahu yang berfungsi untuk mencari ikan, menangkap ikan. Fishing boat biasanya diartikan perahu nelayan. Next, number 3. The restaurants also provide cheap, simple, but apa ini? Cheap, simple, but delicious yang C ya. Kenapa bukan yang E, delicacy? Atau yang B, delicatessen? Kenapa kok pilih yang C? Ini sebetulnya masalah parallel structure ya. The restaurants also provide cheap, cheap itu adjektif, simple, simple juga adjektif, but titik-titik, ini harus adjektif juga isinya. Kalau yang A, delicacy itu noun, salah. Yang B, delicatessen, noun juga, salah. Tapi yang D ini adjektif juga. Kenapa bukan yang D yang dipilih? Delicate itu artinya apa? Delicate, ya halus atau rapuh. Nah, nggak pas untuk ini. Masa restoran itu juga menyediakan menu yang murah, sederhana, tapi rapuh. Wah, ya aneh loh. Kalau yang delicious, ini yang tepat. Menu yang murah, sederhana, tapi enak. Nah, kan pas ini. Jadi, jawaban yang betul yang C, delicious. Next, number 4. You can also find apa ini? Titik beach in the area. The good, the better, atau the best, atau apa? Gampang lah ini.
Saya ingatkan lagi, dulu sudah pernah kita bahas bentuk komparatif itu biasanya diikuti than. Komparatif itu yang untuk membandingkan dua, misalnya longer, more beautiful, itu komparatif. Biasanya di belakangnya ada than. Kalau yang superlatif untuk membandingkan yang lebih dari dua, biasanya di belakangnya ada of, atau ada in, atau ada apa, have ever, itu ya. Dulu sudah kita bahas. Kalau ini, nah ini di belakang kan ada in the area, ada in di sini. Ada in berarti pakai superlatif yang mana? Better. Yang the best. Kalau better itu komparatif, bukan superlatif. Better itu komparatif dipakai untuk membandingkan dua, bisa dua orang, dua tempat, dua kelompok, dan lain-lain. Number 5. Sydney has facilities than Melbourne does. Apa ini? More complete. More complete apa completer? Ini complete kan dua sukata. Kalau dua sukata rumusnya gimana dulu? Kita lihat dua huruf terakhir. Kalau huruf terakhirnya Y ya satu saja. Kalau ini complete dua huruf terakhir berarti TE. Nah, kalau TE berarti kan di luar layer row. Kalau di luar layer row berarti ditambah more di depannya. Berarti yang betul more complete. Ya, sudah betul tadi more complete, bukan completer. Lupa nggak rumusnya? Sudah lama ya. Oke, next. Ini kita cari yang salah. Disuruh cari yang salah ini. Number 1. Sydney have a pleasant temperate climate that people can enjoy most of the weather there. Mana yang salah? Mana yang salah? A, B, C, or D? Gampang ini. Nomor 1 masih gampang, nanti nomor 2, 3, dan seterusnya itu lebih sulit. Nomor 1 ini masih gampang. Mana yang salah? Have. Harusnya apa? Diganti apa? Sudah betul. Kenapa diganti has? Kenapa nggak boleh have? Karena subjeknya Sydney itu singular sehingga predikatnya harus ditambah s, bukan have tapi has. Ini ya, betul. Next, number 2. There are not buses enough that people find it difficult to go to the cities. Mana yang salah? Nomor 2. Buses enough. Buses enough harusnya diganti apa? Not enough buses. Enough buses. Kenapa harus enough buses? Kenapa nggak boleh buses enough? Ya, karena enough. Karena basis itu noun, basis itu bentuk plural dari bus ya, artinya ya base. Itu kan noun kata benda. Nah, enough kalau diikuti noun, maka enough-nya muncul di depan. Bukan basis enough, tapi enough basis yang betul. Enough kalau diikuti adjektif, adjektifnya di depan. Misalnya young enough, old enough, big enough. Tapi kalau diikuti noun, enough
Cek, cek. Halo. Halo. Oh, iya. Maaf, tadi mati lampu. Tadi saya bilang, aduh mati lampu gitu masih kedengaran nggak? Enggak, Pak. Udah enggak, Pak. Langsung Jadi hilang langsung baterainya. Oke, kita lanjutkan. Tadi nomor 2 sudah, sekarang nomor 3. To be a secretary, you should be good at dealing with people as business counterparts, listening to any kind of people, and organize business meeting. Kalau ini, mana yang salah? Nomor 3, mana yang salah? Organize. Harusnya apa? Diganti apa? Kenapa kok organize salah? Organizing, Pak. Kenapa harus diganti organizing? Karena Biar paralel dengan yang mana? Biar paralel dengan yang mana? Dengan dealing sama listening. Kan ini be a secretary, untuk menjadi seorang sekretaris, you should be good at, kamu harus bagus dalam 1, dealing with people as business counterparts, 2, listening to any kind of people, and 3, organizing. Nah, ini harusnya biar paralel. Kalau tadi organize tadi salah, nggak paralel. Ya, next, number 4. Sydney has a very efficient transport system. They cover buses, taxis, underground railways, and monorail. Kalau ini mana yang salah? Number 4 ini, yang salah mana? A, B, C, or D, yang mana yang salah? They cover. Diganti apa? Supaya betul. Kalau it cover masih salah. Sebentar. B-nya ini mengacu kemana? B cover basis, yang mengcover basis taxis underground itu apa? B-nya mengacu ke apa ini? Ini kan mengcover basis taksis underground railways itu apa? B-nya berarti apa ini? Mengacu ke apa? Sydney. Apa? Bukan Sydney. Yang mengcover basis taksis itu transportation system ini. Jadi transportation system ini singular. Kalau B cover ya salah. Harusnya D-nya diganti. D. Nah, bukan. D itu, nah, D-nya diganti it. D itu kan bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Yang penting plural. Kalau singular ya nggak boleh pakai D. Kalau singular itu it. Tapi kalau it cover ya salah, masih salah. Harusnya apa? It covers, ya ini baru betul. Kalau tadi D memang D cover, tapi kalau D-nya diganti it, covernya harus ditambah S. Jadi it covers. Next, number 5. Mana yang salah? Nomor 5.
Gampang ini. Mana yang salah? Found harusnya apa? Diganti apa found-nya supaya betul? Fine. Find. Kenapa kok harus find? Kok harus satu? Kok harus satu kenapa? Karena depannya ada can. Can itu model. Model itu can, may, must, will kayak gitu-gitu itu model. Model itu harus diikuti V1 dan V1-nya harus V1 murni. Kalau V1 tapi pakai to find gitu ya nggak boleh. V1 pakai S finds ya nggak boleh. V2 juga nggak boleh, V3 juga nggak boleh. Harus V1 murni. Setelah model harus diikuti V1 murni. Ya. Next, yang C sekarang. Mengisi TT dengan jawaban yang sudah tersedia di sebelah kanannya itu. Number one, the TT important thing you need for survival in the forest is a lighter. Apa ini? Most. Jawabannya apa? Mas, bukan. Ya. The most important thing. The most important thing. Next, number two, the hotel has TT good facilities. Apa ini? Nomor dua apa ini? The hotel has TT good facilities as other hotels. Gampangnya nih apa? Industrial bukan. Bukan industrial. Ya betul S. The hotel has as good facilities as. Kan dulu saya sudah sampaikan kalau membandingkan dua benda dan hasilnya sama, kita gunakan S. Nah, biasanya antara S dengan S itu isinya adjektif. S big S expensive S gitu. Tapi bisa juga diisi noun phrase. Dulu saya kasih contoh as much money as. Kalau ini as good facilities as. Nah, good facilities ini kan juga noun phrase. Boleh. Nah, artinya fasilitas yang sama baiknya. Jadi the hotel has as good facilities as other hotels can have. Hotel itu mempunyai fasilitas yang sama baiknya dengan yang hotel lain punya. Next, number three. To read a book is less easy than apa ini? To E. To listen to tape itu. Iya, betul. E. To listen to a tape. Membaca buku is less easy itu apa artinya? Less easy itu artinya apa? Lebih apa? Lebih mudah. Oh, bukan lebih mudah itu easier. Kalau less easy malah lebih sulit. Kalau ada less, terus diikuti adjektif, kita boleh artikan less itu lebih, tapi terus lawannya adjektifnya. Jadi kalau ada less, terus diikuti adjektif, contoh misalnya less expensive, berarti lebih, lawannya mahal, murah. Nah, gini ya. Kalau tadi less easy tadi kan lebih, lawannya mudah. Nah, sulit, lebih sulit. Kalau less beautiful, lebih apa? Lebih cantik. Lebih jelek, lawannya beautiful. Kalau les gitar, les gitar, khusus kalau itu les gitar. Lesehan, malah lesehan.
Ya, oke, next. Tadi membaca buku lebih sulit dari mendengarkan tape. Membaca buku lebih sulit daripada mendengarkan musik. Lah ya, mendengarin musik itu sambil merem juga bisa. Kalau baca buku sambil merem, nah ya tulisannya nggak kelihatan, aneh. Baca buku kok sambil merem. Oke, next, number 4. Semarang is a historical, cultural, and ethnic city in Central Java. Apa ini kalau nomor 4 ini? Capital. Capital atau industrial? Capital. Ini masalah parallel structure juga ini. Historical itu noun atau adjective? Historical. Noun atau adjective? Kalau history itu noun, tapi kalau historical itu adjective. Culture itu noun, kalau cultural itu adjective. Jadi historical adjective, cultural adjective, titik-titiknya ini juga harus adjective biar paralel. Capital itu noun atau adjective? Capital itu artinya ibu kota, kan? Noun atau adjective itu? Noun, berarti salah kalau capital nggak paralel. Yang betul apa? Industrial. Ya, industri itu noun, kalau industrial itu adjective. Gitu ya. Kalau capital itu memang noun, bukan dari kata capit terus mendapat akhiran ya nggak ada capit itu apa. Ya, dengan demikian unit 1 sudah selesai. Sebelum ke unit 2 ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan unit 2 report. Report itu teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Kalau description dulu kan teks yang menggambarkan suatu objek yang khusus. Kalau report, teks yang menggambarkan suatu objek yang bukan mendetail, yang umum. Kalau description itu objeknya khusus, kalau report itu objeknya umum. Objeknya ya yang khusus dan umum itu, bukan cara menjelaskannya. Khusus itu mengacu ke benda tertentu, biasanya jumlahnya 1 kalau description. Kalau report itu umum, tidak mengacu ke benda tertentu, biasanya jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, biasanya terus ada klasifikasi. Jadi kalau ada klasifikasi, berarti itu report. Gitu kira-kira. Oke, kita langsung ke teks. Contoh teks report, di bawahnya ini ada teks yang judulnya LJ. Kita baca dulu. LJ. LJ are primitive forms of life, single cell or simple multiple cell organisms that are able to conduct the process of photosynthesis. They are generally found in water, but can also be found elsewhere, growing on such surfaces as rocks or trees. The various types of LJ are classified according to pigment. Blue-green LJ maaf, masih agak batuk-batuk. Kita lanjutkan. Blue-green LJ or cyanophyta can grow at a very high temperature and under high intensity of light. This type of life is the oldest form of life with photosynthesis. Fossilized remains of blue-green LJ, more than 3.4 billion years old, have been found in some parts of Africa. Green algae, chlorophyta, are generally found in fresh water. They reproduce on the surfaces of unclosed bodies of water, such as ponds or lakes, and have the appearance of a fuzzy green coating on the surface of the water. Brown algae or phyta grow in shallow temperate water. This type of algae is the largest in size and most recognizable as a type of seaweed. Their long stalks can be immersed on the ocean floor, or it can float on the ocean surface. Red algae, Rhodophyta, are small delicate organisms found in the formation of coral reef.
They secrete lime from the seawater to foster the formation of limestone deposits. Ya, sudah selesai teksnya kita bahas, kita baca. Setelah membaca sebuah teks, kita harus bisa menemukan inti dari keseluruhan teks tersebut. Kalau teks ini intinya apa? What is the text about? Apa ini intinya? Tentang apa? Tentang apa teksnya? Tentang organisme yang bernama alga. Masih kurang detail kalau jawabannya itu. Ya, ini memang tentang alga, tapi apanya alga? Lebih detail lagi coba, sedikit lebih detail. Karena kalau cuma alga gitu, jenis-jenis alga ya hampir betul sih. Jenis-jenis alga itu dibahas di mulai paragraf 2, 2, 3, 4, 5. Kalau paragraf 1 itu kan tidak termasuk dalam jenis-jenis alga. Coba dibetulkan lagi, sudah hampir betul sih kalau jenis-jenis alga. Tapi itu kurang mencakup keseluruhan, itu baru mulai paragraf 2 yang jenis-jenis alga. Sebetulnya jenis-jenis alga itu adalah hasilnya sih. Paragraf 2, 3, 4 itu hasil apa? Hasil dari paragraf 1 itu apa? Ini teks ini adalah tentang klasifikasi alga. Mulai paragraf 1 itu kan sudah bahas klasifikasi, terus paragraf 2 itu hasilnya blue green algae, terus paragraf 3, paragraf 4 itu hasilnya. Jadi sekali lagi teks ini intinya adalah classification of algae atau klasifikasi alga. Kemudian setelah menemukan inti dari keseluruhan teks, kita juga harus bisa menemukan inti dari tiap-tiap paragraf. Oke, sekarang kita cari intinya apa? Mulai dari paragraf 1. Apa itu intinya? Paragraf 1 intinya apa? Paragraf 1 loh ini ya. Jangan termasuk paragraf 2, cuma paragraf 1 saja. Apa intinya? Ayo, paragraf ini kan alga adalah alga adalah bentuk primitif, bentuk kehidupan primitif, organisme satu sel atau banyak sel yang sederhana yang mampu melakukan proses fotosintesis. Gitu itu apa itu? They are generally found in water, alga biasanya ditemukan di air. Nah, gitu itu apa? Ini termasuk apa ini? Ciri-ciri alga. Ciri-ciri alga, ya ciri-ciri alga. Kurang pas sih kalau ciri-ciri. Definisi. They are generally found in water. Definisi. Ini adalah deskripsi atau general description of algae. Tapi yang general description of algae itu sebenarnya cuma kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat ketiga ini bukan general description, tapi ini adalah the various types of algae are classified according to pigment. Berbagai jenis alga diklasifikasikan berdasarkan zat warna. Ini adalah cara mengklasifikasikan atau how to classify. Jadi bisa kita anggap paragraf 1 itu ada 2 poin. Saya tulis dulu. Paragraf 1 ini ada 2 poin, yaitu general description sama cara mengklasifikasikan atau how to classify. Atau 2 poin ini boleh digabung menjadi 1 poin sehingga menjadi general classification. Nah, gini ya. Ya, jadi text report itu openingnya biasanya adalah
general classification. Sekarang paragraf itu ini masuk ke body. Paragraf itu intinya apa? Ya, paragraf itu intinya adalah blue green alga atau blue green gitu aja. Paragraf 3 mana nih? Paragraf 3 Green algae. green, paragraf 4 Brown algae, brown, paragraf 5 red algae. green, blue green. Buku balik ini ya. Ini yang blue green. Ini yang green. Paragraf 4 brown, red. Ini ya. Ya, ini inti-intinya, inti dari tiap-tiap paragraf sudah kita dapatkan. Biasanya kalau teksnya sudah kita bisa temukan inti dari tiap-tiap paragraf, terus kalau ada soal-soal, ada pertanyaan bacaan, itu terus jadi gampang. Nah, di bahannya ini ada pertanyaan. Saya minta ini kalian kerjakan dulu. Activity 3 sama activity 4, saya kirim soalnya di grup WA, di WA grup kelas. Saya kirim soalnya di WA kelas, silakan dibuka, dikerjakan yang activity 3 sama activity 4 aja, terus nanti kita bahas. Bentar. Saya cari dulu. Ya, sudah saya kirim, silakan dikerjakan dulu. Activity 3 sama activity 4, nanti kita bahas. Kalian kameranya tetap dinyalakan ya. Punya saya matikan.
Maaf tadi saya salah pencet, jadi hilang linknya. Jadi pakai link yang baru. Oke, kita bahas yang tadi, yang ini. Activity 3 dulu. Number 1, in what places do LJ usually grow? Apa ini jawabnya? In what places do LJ usually grow? Apa jawabnya? Number 1. In water apa on such surfaces as rocks or trees? Water. Coba kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, in what places do LJ usually grow? Usually itu kan biasanya. Kalau di teksnya, they are generally found. Generally itu apa? Generally, umumnya ya. Kebanyakan atau seringnya atau ya biasanya. Jadi biasanya ditemukan di air. But can also be found air, tapi bisa juga ditemukan di tempat lain, tapi ya jarang. Seringnya ya di air, di such surfaces as rocks or trees ini ada juga, tapi jarang. Biasanya itu ya di air. Jadi kalau ditanyakan pertanyaannya, in what places do LJ usually grow? Jawabannya betul, in water. Next, number 2, what LJ are the oldest? Apa ini? What LJ are the Blue oldest? green. Blue green ya, ya di paragraf kedua, kalimat kedua itu ada this type of LJ is the oldest form of life. Jadi ya blue green berarti jawabannya. Yang paling tua, the oldest adalah blue green. Next, number 3. What are the biggest LJ? Kalau yang biggest, Brown algae. brown ya. Ya di paragraf keempat itu ada the largest, beda sedikit kata-katanya beda, tapi maksudnya sama. The largest in size itu ya berarti yang paling besar. The largest. Jadi brown LJ betul jawabannya yang paling besar. Brown LJ. Next. Number 4. Can we press red LJ without crushing them? Can we press red LJ without crushing them? Bisa No, nggak we ini? can't. Yes apa no? Yes atau no jawabnya? No, No? No apa yes? no. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes. Enggak ding. No apa yes? No ya? Kalau ngepres Kalau no pasti berarti- nge-crush. Kalau no berarti no we can't. Atau lengkapnya no we can't press red LJ without crushing them. Crushing them. Enggak. Kita tidak bisa menekan alga merah tanpa crushing itu apa? Menghancurkan. Menghancurkan. Nggak bisa kita menekan alga merah tanpa menghancurkannya. Kalau jawabannya no, berarti maksudnya itu. Sekarang kita lihat karakteristik red LJ itu kayak gimana. Ini paragraf 5. Red LJ rhodophyta are, ini small delicate organism. Apa itu artinya? Small delicate organisms artinya Organisme yang kecil dan rapuh. organisme yang kecil dan rapuh. Karena alga merah itu kecil dan rapuh, kalau kita tekan pasti hancur ya toh. Berarti kalau jawabannya no, betul apa salah? Kalau tadi dijawab ini no, betul apa salah berarti? Betul sih. Betul ya. Tidak, kita tidak bisa. No, we can't. Tidak, kita tidak bisa menekan alga merah tanpa menghancurkannya. Karena alga merah itu kecil dan rapuh, kalau kita tekan ya pasti hancur. Next, number 5. What LJ can help to form limestone deposit? Kalau ini apa? Red algae. Nomor 5 also red algae. Also red algae ya, red algae gitu aja. Oh Bentar. iya. Red algae ya. Iya betul, karena yang bahas limestone deposit itu memang cuma paragraf 5 ini.
yang red algae. Tapi maksudnya apa itu? Nomor 5 ini pertanyaannya maksudnya apa? What algae, alga apa, can help to form, yang dapat membantu membentuk limestone itu apa? Limestone, stone itu batu. Kalau lime itu apa? Batu apa berarti? Batu kapur bukan sih Pak? Limestone. Batu kapur, ya betul. Limestone itu batu kapur. Deposit berarti apa? Alga apa yang dapat membantu membentuk deposit batu kapur? Deposit itu apa? Deposit itu endapan batu kapur. Alga apa yang dapat membantu membentuk endapan batu kapur? Alga merah, betul. Loh, tapi alga merah kok membantu membentuk endapan batu kapur itu gimana ceritanya? Coba kita pahami paragraf 5, kita lanjut yang tadi. Tadi sampai alga merah rhodophyta adalah organisme yang kecil dan rapuh, terus found in the formation. Found-nya apa artinya? Found in the formation of coral reef. Found-nya artinya apa di sini? Dapat ditemukan, Ini bukan dapat ditemukan. dijumpai bukan? Nah ya masih sama. Sama-sama. Ditemukannya sudah betul sih, tapi kalau dapat ditemukan ya salah. Bukan dapat ditemukan tapi apa? Ini kan kalau masih ingat penjelasan saya dulu, seperti ini ya, small delicate organisms found in the formation of coral reef. Ini kan noun phrase. Satu noun phrase dari small sampai reef itu satu noun phrase. Nah, berarti ada satu noun yang merupakan inti yaitu organisms. Organisms ini headnya. Berarti small delicate itu pre-modifier, terus found in the formation of coral reef itu post modifier yang berupa past participle phrase, frasa yang diawali dengan V3. Found ini kan V3 toh. V1-nya kan find. Find, found, found. Found-nya V3 bukan V2. Karena ini post modifier yang berupa past participle phrase, berarti ini bukan predicate found-nya. Kalau bukan predicate mengartikannya ditambah yang. Jangan ditemukan tapi yang ditemukan gitu. Organisme kecil yang rapuh yang ditemukan dalam pembentukan coral reef itu apa? Coral reef apa? Coral itu batu karang. Kalau ya coral reef itu terumbu karang. Betul. Di secret lime, secret itu apa? Secret artinya apa? Mengsekresikan, kayak mengeluarkan gitu bukan Pak? Iya, mengsekresikan atau mengeluarkan, tapi tidak sekedar mengeluarkan. Kalau mengeluarkan motor dari garasi itu bukan secret namanya. Secret itu mensekresikan kayak ini tuh, kayak sekresi tahu ya. Misalnya contohnya berkeringat atau buang air kecil gitu-gitu kan sekresi itu. Jadi sekresi itu mengeluarkan, tapi yang dikeluarkan itu bentuknya cairan dan sebelumnya diserap dari tempat lain. Keringat itu kan tubuh menyerap kotoran, kemudian dikeluarkan dalam bentuk keringat, itu isinya kan kotoran. Nah itu kotorannya kan diserap dari tubuh. Nah itu namanya, prosesnya namanya secret. Kalau ini di secret lime berarti alga merah itu mengeluarkan apa? Lime. Lime-nya apa di sini berarti? Tadi kan limestone, tadi kan batu kapur. Kalau ini lime-nya apa artinya? Kapur. Bukan. Karena secret itu yang dikeluarkan bentuknya cairan, berarti kapurnya di sini juga cairan. Cairan kapur, bukan kapur nanti dikira kapur tulis kalau kapur. Atau kapur barus, bukan. Ini tuh cairan kapur karena secret. Terus kok from the sea water, dari air laut, apanya yang dari air laut? Mengeluarkan cairan kapur, tapi kok dari air laut itu apanya? Mengeluarkan kok dari air laut? Apanya maksudnya? Kan tadi secret tadi kan menyerap dari tempat lain terus dikeluarkan dalam bentuk cairan gitu toh. Nah, berarti from the sea water-nya ini menyerapnya. Jadi bisa kita artikan alga merah mengeluarkan
cairan kapur yang diserap dari air laut. Kan air laut itu banyak mengandung kapur toh. Nah, itu diserap sama alga merah terus dikeluarkan dalam bentuk cairan to foster the formation of limestone deposit, untuk membantu pembentukan endapan batu kapur. Kan kalau alga merah itu kalau mengeluarkan cairan kapur kan lama-lama kan mengendap kapurnya terus menjadi endapan batu kapur, kemudian lama-lama menjadi terumbu karang. Itu makanya kalau tadi ditanya alga apa yang dapat membantu pembentukan endapan batu kapur, nah ya alga merah, betul. Dan sekarang kita tahu ceritanya. Kalau sebuah teks bisa kita pahami sampai sedetail itu, nah, bagus sekali. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan jadi gampang, semuanya jadi bisa dijawab dengan gampang pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Tadi number 5 sudah, sekarang activity 4 yang true, false, not given. Number 1, LC may comprise one or more than one cell which can conduct the process of photosynthesis. True atau false apa not given ini? Number 1. Number 1 true ya. Ya, tadi di teksnya juga ada. Tadi di teksnya tadi disebutkan ini. Nah, ini. Single cell or simple multiple cell organism berarti bisa bersel satu, bisa bersel banyak. That are able to, yang mampu melakukan proses fotosintesis. Nah, ini juga gitu di nomor 1 tadi. LC may comprise one or more than one, nah satu atau lebih dari satu gitu kan. Which can conduct, yang bisa melakukan proses fotosintesis. Ya betul, true, number 1. Next, number 2. Cyanophyta can grow in a desert. Kalau ini Cyanophyta itu berarti yang paragraf 2, yang blue green LC ini. Cyanophyta can grow in a desert, true, false, or not given. Aduh, baterai saya hampir habis. Terus true, false, or not given. Number 2. True ya, karena di sini disebutkan can grow at a very high temperature. Dapat tumbuh di tempat yang bersuhu sangat tinggi and under high intensity of light, dan di bawah intensitas cahaya yang tinggi. Ya, berarti bisa tumbuh di desert. True. Number 2, true. Number 3. Number 3, Cyanophyta live in South Africa. Kalau ini live apa? Kita disebutkan have been found in some parts of Africa. Berarti di South Africa ada enggak? Belum tentu ya, bisa ada, bisa juga enggak. Jadi jawabannya apa? Not given ya, karena bisa true, bisa juga false ini. Kita nggak bisa memutuskan. Jadi not given. Number 4. Green algae can grow in running water. Green algae can grow in running water. Kalau ini green algae ini False, Pak. grow in running water. True, false, or not given? False. False-nya Soalnya bertentangan bertentangan bagian di mana? enclosed bodies of water, such as pond or lakes. Ya, ponds or lakes. Ponds itu apa? Kolam atau Kolam. danau. Kolam. Kalau ponds white beauty, kok ponds white beauty itu pemutih awal itu. Ponds itu kolam, betul. Lakes itu danau. Jadi kolam atau danau itu airnya gimana? Mengalir atau tidak? Airnya kan menggenang, enclosed Diam. bodies of water ya. Enclosed bodies of water itu berarti airnya menggenang, tidak mengalir. Kalau tadi disebutkan can grow in running water, ya berarti false. Number 4, false. Number 5.
Brown algae can grow on the ocean floor as well as float on the surface of the ocean. Kalau ini brown algae, True, true. true ya. Tadi di teksnya dibilang brown algae itu. Nah ini kalimat terakhir paragraf 4. Their long stalks can be enmeshed on the ocean floor or it can float on the ocean surface. Jadi bisa di ocean floor, di lantai laut, kok lantai laut, ocean floor. Dasar laut ya, masuk lantai laut. Dasar laut bisa juga di ocean surface, permukaan laut. Jadi number 5 tadi true ya. Number 6, brown algae can grow in Java Sea. Brown algae can grow on brown algae can grow in Java Sea. Not given. Not given ya, karena di teks nggak dibahas Java Sea itu kayak gimana. Meskipun mungkin kita tahu, tapi itu kan pengetahuan pribadi, tidak boleh dipakai sebagai dasar untuk menjawab soal dalam true false not given gini. Harus berdasarkan teks, harus berdasarkan data yang ada di teks atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan data yang ada di teks, itu juga boleh. Tapi kalau dari sumber lain, dari teks lain atau dari pengetahuan pribadi itu tidak boleh. Next, number 7. Brown algae and red algae can grow at the same place. Brown algae sama red algae can grow at the same place. True atau false? Atau not given? Not given ya, karena ini ya nggak jelas sih. Brown algae itu tumbuhnya di shallow temperate water. Tumbuhnya di air apa? Temperate water itu air apa? Air apa itu? Bukan. Temper itu kayak Temperate. nggak dingin nggak panas itu kan? Iya. Dulu sudah tuh temperate climate, Climate. yang suhunya sedang. Temperate city, kota yang suhunya sedang. Dulu saya bilang, nanti kalau misalnya ada temperate water berarti artinya apa? Air yang suhunya sedang. Dulu gitu ya sudah ini. Temperate water itu berarti air yang suhunya sedang. Maksudnya tidak panas, tidak dingin. Shallow itu dangkal, lawannya dalam. Jadi brown algae itu tumbuhnya di air yang suhunya sedang dan dangkal. Kalau red algae ini cuma disebutkan found in the formation of coral reef. Nah, di tempat yang dalam apa dangkal ini nggak jelas ya. Not given ya berarti ya. Mungkin ya betul, mungkin juga salah. Not given. Ya oke, sekarang bawahnya activity 5 classification of algae. Ini ada diagram yang merupakan ringkasan dari teks yang tadi. Tadi kan teksnya kan intinya alga. Alga itu kan ada 4 ini toh. Yang pertama apa tadi? Paragraf pertama ini berarti apa tadi? Blue, green. Terus yang kedua green. Terus yang keempat, yang ketiga brown. Terus terakhir red. Nah, udah cuma gini aja, gampang ini karena tadi sudah kita bahas. Next, activity 6 definition and classification. Yang ini nggak usah kita bahas, kita lewati aja. Itu kebanyakan. Kita ke activity 7 aja. Kebanyakan belum tadi. Nah ini activity 7. Sentences with modality. Model tadi sudah kita singgung sedikit ya. Must, will, can, may itu model. Tapi yang dibahas di sini adalah maknanya. Makna dari model itu bisa bermakna probability, bisa mempunyai makna usuality atau ability gitu. Saya jelaskan dulu. Jadi satu model itu maknanya bisa berbeda tergantung kalimatnya atau tergantung konteksnya. Contoh gini, model yang sama maknanya bisa berbeda tergantung kalimatnya. Misalnya can, dalam kalimat he can swim,
Ini can-nya maknanya adalah ability, kemampuan. He can swim, dia mampu berenang. Dia bisa berenang, maksudnya dalam arti punya kemampuan untuk berenang gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah ability, kemampuan. Dia bisa berenang itu dia mampu berenang. Tapi dalam kalimat he can go to your party, dia bisa pergi ke pestamu. Ini can-nya maknanya bukan ability. Kalau cuma pergi ke pesta itu ya semua orang bisa, semua orang mampu. Cuma ini maknanya tuh probability atau kemungkinan. Dia itu besok nggak ada cara kok. Jadi dia besok bisa datang ke pestamu, itu kemungkinan, probability, bukan mampu. Ini namanya probability itu kemungkinan ya. Jadi bisa juga terus nggak berangkat, misalnya besok tiba-tiba ada acara mendadak terus nggak jadi berangkat, itu kan ya bisa juga. Makanya namanya probability. Contoh lain misalnya will. Will itu dalam kalimat misalnya I will be a YouTuber. Aku mau jadi YouTuber. Dalam kalimat ini will-nya mempunyai makna keinginan. Kalau orang bilang aku mau jadi YouTuber, itu kan berarti dia menunjukkan keinginannya itu. Will-nya itu maknanya inclination atau keinginan. Tapi dalam kalimat I will fall from my bike, aku mau jatuh dari sepeda. Nah, ini bukan keinginan jatuh dari sepeda, kok ingin jatuh itu ya sakit ya. Ini bukan keinginan tapi probability. Will-nya di sini bermakna probability, kemungkinan. Contoh lain misalnya Mas. Mas itu dalam kalimat you must study hard. Kamu harus belajar keras. Ini must-nya maknanya obligation atau keharusan. Obligasi itu kan kewajiban. Obligation keharusan. Tapi dalam kalimat you must be Pak Hansan. Ini masnya bukan harus, bukan keharusan tapi probability. You must be Pak Hansan. Masnya maknanya bukan obligation tapi probability. Untuk mas ini sedikit berbeda dengan yang can dan will tadi. Kalau can itu apapun maknanya artinya bisa. He can swim, dia bisa berenang. He can go to your party, dia bisa pergi ke pestamu. Will juga apapun maknanya artinya mau. I will be a YouTuber, aku mau jadi YouTuber. I will fall from my bike, aku mau jatuh. Tapi kalau must itu beda. Kalau dia maknanya obligation, itu artinya harus. Tapi kalau maknanya probability, artinya pasti. Jadi, you must be Pak Hansan, artinya kamu pasti anaknya Pak Han. Nah, wajahnya mirip Pak Han. Oh, kamu pasti anaknya Pak Han. Tapi ini ya cuma probability, bisa juga salah meskipun artinya pasti, tapi ya bisa juga salah kan, cuma probability. Tapi jangan harus, jangan kamu harus anaknya Pak Han. Loh, kok maksa loh. Ya jangan. Mas yang maknanya probability diartikan pasti, kalau maknanya obligation diartikan harus. Tapi kalau can, will tadi sama. Terus ada lagi may itu bisa bermakna permission, memberi izin, permission, izin, membolehkan, boleh gitu ya. Bisa juga may maknanya probability, kemungkinan.
Oke, kembali ke teksnya tadi. Activity 7 ini ada beberapa contoh lagi bawah ini. Modality, meaning, probability. Tapi ini semua contoh modelnya itu artinya maknanya probability. Kita coba ya. LC are generally found in water, but can also, ini can-nya kan probability, tetapi dapat juga ditemukan, ada kemungkinan ditemukan di tempat lain gitu. Probability maknanya. Nomor 2, green LC chlorophyta will be found in fresh water. Ini will-nya probability juga. Alga hijau itu ada kemungkinan ditemukan di fresh water, bukan ingin. Masuk alga hijau kok ingin ditemukan, oh ya enggak lah. Tapi kemungkinan. It must rain soon. The clouds are very thick and dark. Ini probability berarti artinya pasti. Pasti hujan sebentar lagi. Mendungnya sangat tebal dan gelap. Nah kan ini probability. Bisa juga ini terus salah, terus mendungnya terus pergi kena angin gitu, terus nggak jadi hujan ya bisa saja. Meskipun kita bilang pasti hujan sebentar lagi, tapi ya bisa juga salah. Nomor 4, you may also find algae on trees. Kamu bisa juga menemukan alga di pohon. Ya. Berikutnya activity X, noun with pre and post modifier, ini dulu sudah pernah kita bahas. Maaf ini baterai saya hampir habis ya. Nanti kalau tiba-tiba mati berarti sudah ya. Berarti laptop saya mati. Baterainya tinggal dikit ini dah kelip-kelip. Masih mati lampu di tempat saya, belum bisa ngecas. Oke, ini apa noun with pre and post modifier dulu sudah pernah kita bahas, jadi nggak usah kita ulangi. Kita lihat ini aja contoh-contohnya aja. Yang ini aja. Ini ada contoh beberapa contoh noun phrase. Yang pertama ini. The third big suit room paid for you. Ini noun phrase. Head-nya atau noun yang merupakan ini adalah room. Terus the third big suit itu pre-modifier. Paid for you adalah post modifier yang berupa apa? Paid itu berapa? Paid itu P3 ya. Jadi ini adalah post modifier yang berupa past participle phrase. Berikutnya, a man wearing black glasses. Nounnya man wearing black glasses adalah post modifier yang berupa present participle phrase, frasa yang diawali dengan verb ing. Artinya apa berarti? Laki-laki wearing black glasses yang memakai kacamata hitam. Big company problems to discuss tonight. Nounnya problems to discuss tonight adalah post modifier yang berupa infinitive phrase, frasa yang diawali dengan to plus V1. Jadi big company problems to discuss tonight artinya masalah-masalah perusahaan besar untuk didiskusikan nanti malam. Room 2, oh ya, ruang 2, namanya room. Itu adalah post modifier yang berupa number. The four red fishing boats available in the harbor. Nounnya boats available in the harbor adalah post modifier yang berupa adjective phrase, frasa yang berfungsi menjelaskan noun. Jadi artinya the four red fishing boats, 4 perahu nelayan merah yang tersedia di pelabuhan. Catatan dari saya gini. Biasanya kalau ada noun phrase itu kita mengartikan nounnya kita mengartikannya dari headnya, dari noun yang merupakan inti. Misalnya yang contoh pertama ini kita mengartikannya dari room-nya dulu, ruang mewah besar ketiga yang dibayar untukmu. Contoh yang ketiga dari man-nya dulu, laki-laki yang memakai kacamata hitam. Contoh yang keempat dari noun-nya dulu, problems, masalah-masalah gitu dari noun-nya dulu. Tapi, nah ini catatannya. Kalau di dalam noun phrase itu ada pre-modifier yang berupa cardinal number, maka kita mengartikannya dari cardinal number-nya itu dulu, baru head-nya. Contoh yang ini, yang ke nomor 4 ini.
Kan ada 4, 4. 4 ini kan cardinal number. Cardinal number itu yang contohnya yang 1, 2, 3, 4, 5 itu cardinal number. Kalau yang first, second, third itu ordinal number. Jadi kalau ada primo divari yang berupa cardinal number, kita artikan dari cardinal number-nya dulu baru nomnya. Ini tadi kan artinya 4 perahu nelayan merah gitu loh, dari 4-nya dulu, bukan dari boats-nya. Kalau ada cardinal number tapi di post modifier, ya nggak pengaruh, tetap nomnya dulu. Contohnya yang ini, room 2, tetap ruang 2, ruangnya dulu. Kalau ada di posisinya di premodifier tapi ordinal, contoh ini the third bedroom, nggak pengaruh, tetap nomnya dulu, tetap ruang mewah besar ketiga gitu. Gitu ya, sekali lagi, kalau di dalam non phrase ada premodifier yang berupa cardinal number, maka kita mengartikannya dari cardinal number-nya dulu, baru kemudian noun-nya. Berikutnya yang bawah ini untuk PR ya. Silakan kalian kerjakan, ini cuma 3 nomor saja. Nanti soalnya saya kirim ke grup WA kelas setelah kelas selesai, nanti saya kirim. Jadi ini perintahnya, identify the following underline noun phrases. Kita disuruh mengidentifikasi yang di garis bawah ini noun phrase, terus kita disuruh mengidentifikasi mana nounnya, mana premodifier, mana postmodifier. Dan kalau bisa disebutkan juga premodifiernya ini dictic, ini describing, ini classifying misalnya gitu. Postmodifiernya yang ini present participle phrase, yang ini past participle phrase misalnya gitu ya. Ini cuma 3 nomor. Cuma sampai ini. Nah, cuma 3 nomor ini kok. Terus part E selesai setelah itu. Terus kita lanjutkan part B. Jadi ini yang nomor 1, 2, 3 itu untuk PR ya. Bentar, saya tulis dulu. Biar nggak lupa. Setelah ini kita ketemu lagi minggu depan, hari Rabu minggu depan 2 kali ya. Jadwal biasa jam 14.50 ditambah malam jam 7. Oke, untuk hari ini sudah selesai. Ternyata baterai laptop saya masih cukup. Oh ya, sebelum kita akhiri kita foto dulu ya. Mumpung baterai saya masih, kita foto dulu. Belum baterai saya habis. Oke, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Oke, untuk hari ini sudah cukup dan waktunya juga sudah habis. Thank you and see you next week. Thank you, sir. See you. Thank you, sir. Thank you.